yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi dan selaku pengasuh pondok pesantren Seperkeluarga Benifda, yang terhormat kepada bapak pengurus, para dan guru, teman-teman saya, serta keluarga saya yang dirahmati saya serta saya banggakan. Yang perkenalkan, nama saya Nur Iza Manida, saya dari kelas 9 MTS Lari Benifda. Nah, ini saya akan mempresentasikan tema majelis saya tentang zakat. Nah, jadi apa sih zakat itu? Nah, jadi dalam bahasa Arab zakat itu berasal dari kata zakata, yakni mensucikan atau membersihkan. Nah, sedangkan secara syariat zakat ialah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang sudah mencapai nisab atau batas minimal dan haul, yakni masa kepemilikan yang diberikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat gitu. Terus yang kedua, ini ada jenis-jenis dari zakatnya. Yang pertama yaitu adalah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu biasanya dikeluarkan saat bulan Ramadan sebelum Hari Raya Idul Fitri, yang bertujuan untuk membersihkan jiwa dan menyempurnakan puasa. Nah, terus yang kedua yaitu adalah zakat mal atau zakat harta. Nah, zakat mal atau zakat harta ya ini adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki setelah memenuhi syarat atau nisab. Contoh jenis harta yang wajib dizakati ini adalah emas, perak, uang, dan investasi. Terus ada hasil pertanian dan peternakan serta perdagangan dan penghasilan profesi. Nah, lanjut yang ketiga ya, ini cabang yang ketiga ini menjelaskan tentang syarat wajibnya zakat. Nah, kita tuh orang yang nah kan kalau kita mau zakat itu ada syarat wajibnya. Yang pertama itu adalah kita yang pertama muslim, terus yang kedua balik, terus berakal, merdeka, mempunyai harta yang kita zakatin itu kita punyai secara penuh, terus barang yang akan dizakatin itu udah sampai nisab dan haul, serta hartanya itu kayak produktif gitu atau berkembang dan kayak bukan untuk kebutuhan pokok juga. Lanjut yang ketiga, cabang yang keempat ini ada tentang nisab dan cara perhitungan zakat. Yang pertama itu ada cara menghitung emas. Nah, jadi emas 85 gram itu zakatnya sebanyak 2,5% dari total harga emas tersebut. Terus yang kedua adalah perak. Nah, jadi perak itu nisab, kalau udah nyampe nisab, perhitungannya itu berarti ke setiap 595 gramnya itu zakatnya itu 2,5 dari total harga peraknya. Terus ada uang. Nah, uang itu kayak setara dengan harga 85 gram emas. Nah, zakatnya yaitu adalah 2,5% dari total simpanan. Terus ada juga yang keempat ya, ini ada pertanian. Nah, jadi pertanian itu zakatnya itu kayak 5% jika dia tuh irigasi atau kayak butuh diairin gitu lah, kayak kita tuh kalau mau nyiram tuh kayak pakai air sendiri, jadi kan kayak bayar gitu airnya. Nah, tapi zakatnya itu menjadi 10% jika dia tuh tidak diairin, kayak misalkan dia tuh disiramin pakai air hujan gitu. Lanjut yang ketiga ya, yang terakhir ini adalah kayak zakatnya ternak ya, hewan ternak. Nah, jadi kalau sapi misalkan dia udah ada 30 ekor, maka zakatnya itu sebanyak 1 ekor anak sapi yang udah berumur 1 tahun. Terus yang kedua yaitu adalah hewan kambing. Nah, kambing itu jika dia tuh udah kayak 40 sampai 140 sampai 120 ekor, maka zakatnya itu adalah 1 ekor kambing. Lanjut. Nah, cabang yang terakhir ya ini adalah tentang golongan yang menerima zakat atau asnaf. Nah, jadi yang pertama itu adalah fakir. Nah, dia itu adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk kebutuhannya sehari-hari. Nah, terus yang kedua ada miskin. Nah, orang miskin itu adalah orang yang mempunyai harta tapi dia itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, terus ada ibnu sabil. Dia itu adalah musafir yang kayak kehabisan bekal. Terus ada fisabilillah, yaitu adalah pejuang di jalan Allah. Terus ada warimin, adalah orang yang terlilit oleh hutang. Terus ada rikob, ya ini adalah orang yang memerdekakan budak. Terus ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Serta yang terakhir adalah amil, yakni orang-orang yang mengurus
zakat. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf segala salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.